Saat ini saya lagi berada di latar belakang sana ada jembatan Kahayan. Ini kita izin sebentar masuk. Yang punya Palangkaraya izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Rahman, tentunya di SP Malindo Channel, channelnya Tukang Jalan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan sukses selalu bersama keluarga. Di video kali ini saya akan melakukan touring dari kota Pontianak menuju ke Sulawesi dengan tema Single Ride to Explore Borneo and Celebes. Seperti apa cerita perjalanan saya kali ini yang akan melewati 5 buah provinsi, 34 kabupaten kota dan menempuh jarak kurang lebih 3.400 km. Simak terus video ini hingga selesai. Namun jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe jika belum subscribe, share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat menonton. Terima kasih telah ikut serta membantu mengembangkan channel ini. Di siang ini saya akan melanjutkan perjalanan start dari rumah Om Haji Nur. Selanjutnya saya akan mampir di rumah Wakecap Chapter Katingan. Karena di sana ada Om Wandi, mantan Wakecap Chapter Pontianak yang menunggu. Kebetulan beliau dalam perjalanan pulang dari Kalimantan Timur menuju ke Pontianak. Setelah berbincang-bincang dengan Om Wandi dan beberapa member YNCI Chapter Katingan, Om Rohi sekaligus Ketua Chapter YNCI Chapter Katingan mengajak kami untuk bersantap siang. Walaupun sebenarnya saya sudah bersantap siang tadi di rumah Om Haji Nur. Setelah selesai, saya pun izin pamit untuk melanjutkan lagi perjalanan menuju ke kota Palangkaraya. Dari Kerengpangi, Kabupaten Katingan menuju ke kota Palangkaraya berjarak kurang lebih 95 km dengan waktu tempuh yang sangat bervariasi, tergantung dari penekanan gas, kondisi jalan, kondisi cuaca, dan juga kepadatan kendaraan ketika teman-teman memasuki kota Palangkaraya. Saat ini saya sudah berada di jalur atau jalan yang sangat lurus dan juga lebar yang berada di Kabupaten Katingan dan Palangkaraya. Jalur ini berjarak kurang lebih 30 km. Di sini saya mampir dulu ke Pertamina untuk mengisi bahan bakar. Dan setelah selesai, saya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke kota Palangkaraya. Kurang lebih 1,5 jam saya memacu kendaraan dari Kabupaten Katingan. Akhirnya saya pun memasuki kota Palangkaraya atau ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Itu artinya di hari ketiga riding saya sudah menempuh jarak kurang lebih 1000 km. Karena jarak kota Pontianak yang ada di Kalimantan Barat dan kota Palangkaraya yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah berjarak kurang lebih 1000 km. Karena hari semakin sore, kemungkinan malam nanti saya akan menginap di kota Palangkaraya agar mempunyai kesempatan untuk sedikit mengeksplor kota Palangkaraya dan juga berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan member YNCI Chapter Palangkaraya. Dan seperti inilah suasana sore atau suasana senja di kota Palangkaraya. Setibanya di Palangkaraya, saya disambut oleh member YNCI Palangkaraya, yaitu Objo. Dan kemudian beliau mengkondisikan saya menuju ke salah satu penginapan yang ada di kota Palangkaraya. Pada malam harinya sempat juga bertemu dengan wakil ketua chapter dan beberapa member, akan tetapi tidak sempat mengabadikan momen tersebut. Pagi hari ini merupakan hari keempat riding saya dan saya akan menuju ke salah satu ikon kota Palangkaraya, yaitu Jembatan Kahayang.
Dan selanjutnya menuju ke Sekre YNCI Chapter Palangkaraya. Dan tadi saya sudah berkomunikasi dengan Onjo dan beliau bersedia untuk mengantarkan saya ke Sekre. Saat ini saya sudah berada di Jembatan Kahayang. Sekitar tahun 2019 lalu saya pernah melewati jembatan ini saat mudik. Dan kebetulan saat itu saya melewati rute Pontianak, Palangkaraya, Buntok hingga tembus ke Kalimantan Timur, yaitu Panajam hingga ke Balikpapan. Saat ini saya lagi berada di Taman Pasuk Kamelo ya. Di latar belakang sana ada Jembatan Kahayang yang panjangnya itu kurang lebih 600, dan di sini kita izin sebentar masuk ya, ke motret. Yang punya Palangkaraya izin ya. Yap. Setelah sedikit mengeksplor ikon kota Palangkaraya, saya kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Banjarmasin. Akan tetapi sebelumnya mampir dulu ke Sekre YNCI Chapter Palangkaraya. Sekarang kita menuju ke Sekre, dan sekarang ini saya sudah dari Jembatan Kahayang. Kurang lebih 15 menit akhirnya saya pun sampai di Sekre YNCI Chapter Palangkaraya. Dan di sini saya sudah ditunggu sama Onjo. Setelah selesai, saya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Banjarmasin. Dan di sini saya diantar atau dilepas oleh Onjo. Di sini saya mau mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Onjo dan seluruh member YNCI Chapter Palangkaraya, dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan. Kurang lebih 30 menit akhirnya saya pun sampai di Jembatan Tumbang Nusa, di mana jembatan ini memiliki panjang kurang lebih 11 km dan sempat menjadi jembatan layang terpanjang di Indonesia. Dari kota Palangkaraya hingga ke jembatan ini memiliki jarak kurang lebih 37 km. Di sekitaran jembatan Tumbang Nusa ini memiliki pemandangan yang sangat indah, dan nanti kita akan coba memandangi pemandangan yang ada di sini menggunakan kamera drone. Walaupun sebenarnya cuaca kurang bersahabat. Setelah mengeksplor jembatan Tumbang Nusa sekitar 20 menit, menggunakan kamera drone, saya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimantan Selatan. Saat ini saya sudah berada di jembatan Pulang Pisau yang memiliki panjang kurang lebih 640 meter. Dan di bawah jembatan ini mengalir Sungai Kahayang yang menjadi media transportasi air dari Kabupaten Pulang Pisau menuju ke kota provinsi yaitu Palangkaraya. Kurang lebih 1 jam dari jembatan Pulang Pisau, akhirnya saya sudah berada di jembatan Pulau Telo. Di bawah jembatan ini mengalir sungai yang mana muaranya itu bermuara di Sungai Barito. Mungkin teman-teman sekalian ada yang mengetahui panjang jembatan ini, silahkan komen di bawah untuk menjadi pengetahuan kita bersama. Sesampainya di kota Kuala Kapuas, saya rest sebentar di salah satu rumah makan untuk bersantap siang. Setelah bersantap siang, saya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimantan Selatan atau kota Banjarmasin. Kabupaten Kuala Kapuas atau Kapuas ini merupakan kabupaten terakhir yang saya akan lalui yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya
Saya akan melewati Kabupaten Barito Kuala yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini saya sudah berada di jembatan Pulau Petak. Jembatan ini lumayan panjang dan di bawah jembatan ini mengalir sungai yang hulunya itu menyatu dengan Sungai Barito. Dan sedangkan sungai yang mengalir di bawah jembatan Pulau Telo bermuara di sungai ini. Dan mungkin di antara teman-teman ada yang mengetahui panjang jembatan ini, silahkan komen di bawah. Saat ini saya sudah berada di wilayah perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Di sini saya mampir sejenak untuk mengabadikan momen. Setelah selesai, saya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke kota Banjarmasin. Dan saat ini saya sudah berada di wilayah Kalimantan Selatan. Setelah memasuki wilayah Kalimantan Selatan, itu artinya saya telah menjajaki atau memasuki 3 provinsi dalam solo riding saya. Dari perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, berjarak hanya kurang lebih 30 km dari kota Banjarmasin, dengan waktu tempuh yang sangat bervariasi, tergantung siapa yang membawa kendaraan dan volume kendaraan pada saat memasuki kota Banjarmasin. Saat ini saya sudah berada di jembatan terpanjang yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu Jembatan Barito. Jembatan ini dibangun pada masa pemerintahan Orde Baru dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Panjang jembatan ini sekitar kurang lebih 1085 meter dan sempat dinobatkan sebagai jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Jembatan ini dibangun cukup tinggi agar kapal-kapal pengangkut batu bara bisa lewat di bawahnya. Dan Sungai Barito ini menjadi salah satu media transportasi yang ada di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, karena hulu daripada Sungai Barito ini masuk di wilayah Kalimantan Tengah. Tanpa terasa di hari keempat dalam solo riding saya sudah memasuki kota Banjarmasin atau kota yang berjuluk sebagai kota 1000 sungai. Saat ini saya sudah berada di salah satu jembatan yang ada di kota Banjarmasin. Jembatan ini masih baru karena pada tahun 2020 saya sempat lewat di sini. Jembatan ini belum jadi. Mungkin teman-teman ada yang mengetahui nama jembatan ini yang menjadi salah satu ikon baru yang ada di kota Banjarmasin. Silahkan komen di kolom komentar. Dari batas provinsi antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan ke kota Banjarmasin hanya berjarak kurang lebih 30 km dan 195 km dari kota Palangkaraya menuju ke kota Banjarmasin. Saatnya berkeliling di kota Banjarmasin untuk sedikit mengeksplor kota yang berjuluk 1000 sungai ini. Dan mudah-mudahan saja cuaca mendukung agar bisa menerbangkan drone lagi untuk melihat kota Banjarmasin dari atas udara. Saat ini saya sudah berada di salah satu objek wisata yang ada di kota Banjarmasin, yaitu wisata air. Dan di bawah sana terdapat banyak sekali speedboat yang dapat digunakan untuk berkeliling di kota Banjarmasin.
tepatnya menyusuri sungai-sungai yang ada di kota Banjarmasin. Dan saatnya kita akan melihat kota Banjarmasin dari udara. Karena cuaca kurang bersahabat dan sempat turun hujan, akhirnya saya pun meninggalkan tempat ini. Dan sekarang ini kebetulan ada Om Borneo yang menjemput untuk dibawa ke base camp Al Bikers yang ada di kota Banjarmasin. Kurang lebih 5 menit akhirnya saya pun sampai di base camp Al Bikers Community atau Bikers Community. Dan di sini saya ngopi sebentar dan berbincang-bincang dengan beberapa bikers yang ada di Banjarmasin. Dan setelah itu saya pun izin pamit dan melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Banjarbaru dan Martapura. Dari base camp saya diportal oleh Om Muhammad Nasir Abdi. Di awal saya pikir hanya diantar sampai di batas kota. Akan tetapi sekarang ini posisi sudah berada di kota Banjarbaru. Sekarang ini saya sudah berada di Kecamatan Landasan Ulin, kota Banjarbaru. Tepatnya di samping Bandara Internasional Syamsuddin Nur, salah satu bandara peninggalan Jepang yang dibangun pada tahun 1944. Mohon koreksi kalau keliru. Jarak antara kota Banjarmasin dan kota Kabupaten Martapura itu kurang lebih 40 km dengan waktu tempuh yang cukup lama dikarenakan volume atau jalan di sini cukup padat. Ini disebabkan karena kota Banjarbaru dan Banjarmasin juga kota Kabupaten Martapura itu saling menyambung satu sama lain. Jadi kendaraan di sini cukup padat. Kurang lebih 1,5 jam dari Banjarmasin, akhirnya saya pun sampai di base camp YNCI Chapter Martapura. Dan di sini kami disambut oleh Om Bejo selaku Ketua Chapter YNCI Martapura. Dan di sini kami mengabadikan momen dengan bertukar stiker dan foto bersama. Pada malam harinya, Om Bejo mengajak saya berkunjung ke makam salah satu ulama yang sangat tersohor, yaitu makam Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau lebih populer disebut namanya sebagai Guru Sekumpul, yang lahir pada tahun 1942. Makam beliau ini menjadi ikon wisata religi yang ada di Martapura, karena pada saat haul, makam beliau ini selalu dikunjungi oleh warga yang ada di sekitarnya, khususnya Pulau Kalimantan, dan juga orang-orang yang datang dari Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan lain sebagainya. Pada malam ini saya menginap di rumah atau kediaman Om Bejo selaku Ketua Chapter YNCI Chapter Martapura. Dan di sini saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada member chapter Katingan, Palangkaraya, Banjarmasin, Martapura, dan komunitas bikers lainnya yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga sehat, sukses selalu, dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau perilaku yang kurang menyenangkan. Demikianlah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe jika belum subscribe, share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat menonton. Semoga videonya bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan informasi. Kritik dan saran silahkan coret-coret di kolom komentar. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video dan perjalanan saya selanjutnya. YNCI selalu punya cerita.